Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup, bab tahun 1781 sampai tahun 1785. Bab 1781. Pasar modal adalah yang paling sensitif pasar hingga kebijakan. Terlebih lagi, itu adalah kebijakan Fed dan pasar modal Amerika Serikat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap kali fee bersin tetapi tidak ada orang lain yang mendengarnya, pasar modal di Amerika Serikat akan sudah mulai menjual obat flu. Tidak ada pengecualian kali ini. Karena perhatian global pada pertempuran antara JW Capital dan Wall Street Modal, orang lebih peduli tentang, dan sensitif terhadap, kebijakan Fed sekarang. Hampir bersamaan dengan pengumuman, pasar modal mulai meledak dengan rebound positif yang besar. Karena tekanan pendek yang sangat besar diberikan oleh JW Foundation dan Harbor City Modal, seluruh pasar pinjaman subprime tercengang dan mulai berkerumun dengan korban bencana. Perilaku penyelamatan diri kuantum dana dan bank investasi awam juga memberi pasar sedikit kepercayaan. Ketika pengumuman Fed adalah diterbitkan, seluruh pasar pinjaman subprime segera menjadi hidup. Sentimen rebound dan stimulus dari kebijakan yang menguntungkan itu sendiri telah menyebabkan pasar pinjaman subprime rebound dengan cepat. Poin yang sebelumnya hilang karena tindakan Jasper dengan cepat ditutupi dalam waktu singkat dan, di beberapa tempat, bahkan melebihi jumlah awal. Bapak lain, pasar pinjaman subprime saat ini berada di 19.800 poin. 300 poin lebih tinggi dari 19.500 poin ketika kami memasuki pasar sebelumnya. Lebih dari 10 menit kemudian, tepat ketika Jasper dan Conrad sedang mendiskusikan pengaturan penempatan berikutnya, Bas datang untuk melaporkan situasinya. Jasper melirik ke layar, merenung sejenak, lalu berkata, "Bagaimana situasi pendanaan kita saat ini?" "Tidak terlalu bagus." Bas jelas akrab dengan semua data inti, dan dia menjawab dengan sederhana, "Sebelum pembukaan, total modal kami adalah 229,2 miliar dolar AS, meskipun kami mundur dengan cepat di pasar Dow Jones, kami masih kehilangan lebih dari 40 miliar dolar AS, 15 miliar dolar AS diantaranya merupakan kerugian karena penyelesaian transaksi sebelum penguncian. Tapi untungnya, karena hak kami strategi dan penarikan strategis tepat waktu, kami tidak hanya tidak menumpuk hutang di pasar pinjaman subprime, tetapi sebaliknya menghasilkan 3,8 miliar dolar AS. Modal kami saat ini adalah 195 miliar AS dolar." Dengan berita ini, baik Jasper dan Conrad menghela napas lega. "Untungnya, kerugiannya jauh lebih kecil dari yang kita duga," kata Conrad kepada Jasper. "Tapi itu masih terlalu sedikit," kata Jasper tak berdaya. Conrad menasihati, "Ini adalah sesuatu yang tidak bisa membantu. Bukankah kamu yang menyebabkan masalah untuk diri sendiri dengan bersaing dengan Wall Street atau bahkan fee untuk melihat siapa punya lebih banyak uang? Menurut rencana yang kita diskusikan, lakukan. Anda pikir dananya cukup?" Jasper diminta. Conrad berpikir sejenak dan menyeringai. "Jasper, itu jelas tidak cukup, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah." Jasper tertawa terbahak-bahak dan mengarahkan jarinya ke Conrad. Dia berkata, "Kamu bajingan, aku harus membuatmu bersamaku selamanya. Jika saya membiarkan Anda pergi, Anda akan lebih mengerikan daripada musuh yang pernah saya temui." Ini bukan Jasper yang menyanjung Conrad. Jasper tidak perlu menyanjung Conrad dengan hubungan dan status antara dua. Itu dari hati. Sampai sekarang, Jasper tahu betul bahwa itu adalah keberuntungan murni bahwa dia bisa mengalahkan Conrad di tempat pertama, di mana dia mengambil keuntungan dari Conrad. Meremehkan dia. Conrad menghadapi beberapa kegagalan, dan Conrad menjadi lebih menakutkan setelah masing-masing, tetapi dengan saat Conrad akhirnya tumbuh ke tingkat yang menakutkan, dia dan keluarga Monty tidak dapat menantang sumber daya dan koneksi Jasper lagi. Oleh karena itu, Conrad berlindung di Fabian. Namun, ketika dia bersama Fabian, Conrad jelas hanya digunakan sebagai pion dan tidak punya hak untuk berbicara. Jika Conrad memiliki milik Fabian sumber daya, Jasper akan merasa seolah-olah dia memiliki duri di bawah kulitnya. Conrad jelas mengerti apa yang Jasper dimaksudkan. Dia terkekeh, tidak berkomentar.
Rasanya seolah-olah mereka berdua berbicara dalam teka-teki, dan Bas bingung. Dia bisa mengerti setiap kata, tetapi ketika mereka disatukan dalam sebuah kalimat, dia menemukan bahwa dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Akhirnya, Conrad menoleh dan berkata kepada Bas, pertama, minta seluruh tim untuk menutup semua posisi dengan kerugian lebih dari 40%, lalu kumpulkan dananya. Tuan lain ingin melakukan sesuatu yang besar. Tutup posisi yang mengalami kerugian lebih dari 40%. Jika kita melakukan ini, total kerugian kita akan meningkat setidaknya 30 miliar dolar USD. Bas terkejut dan menatap Jasper tanpa sadar. Jasper melambaikan tangannya dan berkata, lakukan saja. Sulit untuk mempertahankan posisi ini bahkan jika kita tidak menutupnya. Selanjutnya, mereka akan mengekspos pergerakan dan posisi dana utama kami ketika mereka dilikuidasi. Bas berhenti ragu-ragu sejak Jasper berkata itu. Dia menoleh dan keluar langsung. Begitu Bas keluar, Jasper menemukan nomor yang diberikan oleh Merprat dari Sebank. Di akhir nomor ini adalah tim dana di bawah Sebank. Tim dana ini didukung oleh Bank Pembangunan. Biasanya, mereka tidak akan muncul dan tidak ada jejak sama sekali di pasar keuangan domestik. Namun, jika pasar pernah menunjukkan fluktuasi besar yang tidak normal, tim fund ini dan beberapa tim lain dari perbankan nasional akan tampil. Selama mereka muncul, akan tidak ada yang tidak bisa diurus pasar keuangan domestik. Ini adalah tim yang beroperasi sebagai modal swasta tetapi menjunjung tinggi kehendak negara. Ada nama tradisional dan kuno Ian Somerland yang cocok untuk mereka, dan itu para penjaga istana. Para penjaga istana dari sistem keuangan. Ini adalah pemahaman diam-diam di teka-teki yang dipertukarkan oleh Jasper dan Conrad baru saja. Jasper bertanya pada Conrad apakah dia sudah cukup dana, dan Conrad mengatakan itu tidak cukup. Pasar modal adalah semua tentang dana dan uang di tangan adalah amunisi. Jika Anda tidak memiliki cukup uang, Anda tidak akan dapat memainkan permainan tersebut. Anda tidak dapat melakukan apapun bahkan jika para dewa datang dan membantu Anda. Namun, setelah itu, Conrad mengatakan bahwa masalahnya tidak besar, yang juga merupakan kasus. Jasper tidak pernah mengungkapkan kepada Conrad bahwa dia masih memiliki kartu truf tersembunyi, tetapi Conrad sebagian besar benar tentang ini. Oleh karena itu, inilah mengapa Jasper mengagumi Conrad dan bahkan memujinya bahwa jika dia masih musuh yang pertama, dia akan terus-menerus berbaring di malam hari. Tepat ketika Jasper hendak menggunakan kekuatan bangsa, Henry, yang memiliki keluar untuk menjawab panggilan selama hampir setengah jam, kembali. Harbor City ingin melakukan panggilan video denganmu. Jasper sedikit mengernyit mendengar apa yang dikatakan Henry. Conrad segera berkata, aku akan keluar untuk melihatnya. Setelah Conrad pergi, Jasper bertanya pada Henry, apa ayahmu yang memintanya? Yang lain, Henry tergagap. Jasper mengangguk dan berkata, aku akan mengatur seseorang untuk menghubungi mereka. Ini bukan masalah besar. Dengan ayah saya di sana, mereka tidak akan bisa melakukan apapun di luar batas. Setelah Henry menghibur Jasper, dia berbalik dan meninggalkan ruang komando. Bab 1782. Pada saat ini, di Villa Laus di kota pelabuhan. Ruang pertemuan kecil itu dipenuhi dengan merokok. Di ruang pertemuan kecil ini ada 4 pria dengan usia rata-rata 60 tahun. Namun, keempat orang ini mewakili lebih dari 60% kekuatan ekonomi Harbor City. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika mereka menginjakkan kaki, semua Harbor City akan bergetar. Kecuali Langdon Half the Harbor dan keluarga Atticus, semua kekuatan teratas piramida ekonomi Harbor City adalah di sini. Zachary duduk di kursi depan. Dia menjentikkan abu dari cerutu di tangannya, melirik yang lain, lalu tersenyum dan memecah kesunyian. Dia berkata, semuanya, karena kita telah memutuskan untuk berjudi, maka kita harus mempercayai Jasper tanpa syarat. Ini baru saja dimulai dan semua orang memang telah menghasilkan uang saku dalam taktik melawan pasar subprime sebelumnya, jadi mengapa kalian semua terlihat begitu sedih? Duduk di sebelah Zachary, Tuan Ball, Patriark Ball, menghela nafas dan berkata, Tuan Law, semua orang bisa melihat kemampuan Jasper. Jika ada keraguan tentang ini, tidak ada yang akan duduk di sini,
Tetapi masalahnya adalah kita tidak tahu apa yang dipikirkan Jasper atau apa yang ingin dia lakukan sekarang. Ketika Jasper mengatakan kami memasuki pasar Supreme, kami akan masuk, dan sekarang dia mengatakan kami keluar, kami keluar. Kami seperti tentara yang tersesat dan bubar yang berlarian tanpa tujuan. Ini tidak benar. Ini bukan bagaimana kolaborator harus bertindak. Zachary melirik ekspresi orang lain. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka jelas setuju dengan pernyataan Pak Ball. Zachary berkata perlahan dengan sedikit cemberut, kami sudah tua sekarang, dan mereka yang bergerak di pasar keuangan membutuhkan kecepatan respons yang cepat dan pemahaman tentang tren pasar. Kalian semua yang duduk di sini, termasuk saya, tidak bisa mengikuti anak muda dalam dua aspek ini. Saya pikir jika Jasper memberikan perintahnya, kita harus mengeksekusinya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita lebih rendah dari Jasper, kita juga bukan tentara yang tersesat dan bubar, tetapi ketika kita bekerja sama, kita masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang kita kuasai. Tuan Ball, dengan kata lain, jika Anda diizinkan untuk memimpin ibu kota kami, apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk posisi ini? Wajah Ball saya jatuh, tetapi dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa Zachary marah karena dia berdiri di antara kelompok tadi. Ketika dia memikirkan temperamen panas lelaki tua di sebelahnya ini beberapa dekade yang lalu, Tuan Boyle memutuskan untuk tetap menunduk. Jika dia benar-benar membuat marah orang tua ini, akan buruk jika dia tidak bisa menyimpulkan masalah ini dengan benar. Tepat ketika suasananya berangsur-angsur menjadi diam dan canggung, panggilan video dengan Jasper terhubung dengan sukses. Wajah Jasper yang menyebabkan mereka berseru bahwa dia terlalu muda yang tak terhitung jumlahnya kali sebelum sekarang muncul di layar. Halo, paman hukum dan rekan-rekan sesepuh saya, sikap dan sopan santun Jasper masih sempurna. Dia memiliki senyum di wajahnya dan suara yang lembut, jadi itu sulit untuk orang untuk tidak menyukainya. Zachary dan berkata sambil tersenyum, Jasper, kami seharusnya tidak mengganggumu di saat kritis ini. Paman Lau, kamu terlalu sopan. Apa yang Anda semua perlu tahu? Saya siap untuk jawab semua pertanyaanmu, jawab Jasper. Bagus. Zachary sangat puas. Dia tahu bahwa Jasper telah mengerti apa yang tersirat. Zachary mengungkapkan sikapnya dalam kalimat pertamanya. Jasper seharusnya tidak diganggu saat ini, jadi dia menentang ide ini, tetapi dia tidak bisa menahan yang lain, jadi dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Ini akan menjadi caranya mempersiapkan mental Jasper. Sebenarnya, semua orang agak khawatir. Anda melakukan pekerjaan dengan baik di pinjaman Supreme pasar, jadi mengapa Anda tiba-tiba memesan kami? Mundur, menyebabkan pasar rebound. Meskipun kami tidak kehilangan banyak dalam mundur lebih awal bahkan sejumlah kecil uang dalam prosesnya, pada akhirnya, tujuan setiap orang bukanlah untuk menghasilkan uang. Sentimen pasar sekarang meningkat. Ini, ditambah dengan penyelamatan diri Quantum Fund dan awam larangan investasi dan firma Fed jaminan untuk menyelamatkan pasar Supreme, membuatnya sulit untuk mengeksekusi apapun yang kita pikirkan selanjutnya. Setelah mendengarkan dengan tenang, Jasper terkekeh dan berkata, semuanya, pertama-tama, kita harus jelas pada satu hal, saya ingin menggunakan pasar Supreme sebagai titik lemah untuk terobosan dan menembus ekonomi Amerika Serikat. Tapi semua orang tahu bahwa musuh kita adalah bukan hanya Quantum Fund atau bahkan Wall Street, tetapi Federal Reserve dan pemerintah Amerika Serikat, yang dapat bergabung dengan permainan kapan saja. Kami tidak mampu melawan musuh seperti ini hanya dengan kekuatan, jadi kami hanya bisa mengakali mereka. Pada saat yang sama, rekan setim terbesar kami adalah ibu kota Amerika Serikat itu sendiri. Modal mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Begitu krisis di pasar Supreme tidak bisa dihindari lagi, modal ini akan melarikan diri dengan ganas seperti yang telah masuk. Mereka tidak peduli jika divestasi mereka akan menyebabkan longsornya seluruh pasar. Naluri bertahan hidup mereka membuat mereka hanya peduli dengan kantong mereka sendiri. Mereka tidak akan memikirkan akibat jatuhnya pasar akibat divestasi besar-besaran. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah memberi mereka pukulan paling menyakitkan pada waktu yang tepat. Setelah Jasper mengatakan itu, Tuan Boyle mengerutkan kening dan berkata, semua orang tahu kebenaran ini, tetapi kesempatan terbaik untuk melakukannya adalah sebelum ini.
Anda akhirnya mengambil keuntungan penggerak pertama yang membuat mereka lengah, tapi maka Anda berinisiatif untuk menarik diri. Pukulan menyakitkan macam apa ini? Jasper tertawa dan menjawab, Tuan. Laki-laki, sebenarnya, semua orang hanya menginginkan jaminan mungkin ingin tahu apa truf saya kartunya, kan? Kata-kata Jasper setajam pisau, dan itu sangat kontras dengan senyum lembut di wajahnya yang membuatnya tampak seperti pria terhormat. Bahkan seseorang secerdas Boyle tidak bisa menahannya saat ini. Dia mulai tergagap setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper. Jasper tidak mempermalukan Boyle terlalu lama. Dia berkata, saya sudah merencanakan untuk memberitahu semua orang tentang kartu truf ini. Sekarang masalah ini telah disebutkan, semua orang harus tetap tenang dan menonton. Jasper tidak menutup panggilan video itu. Kemudian, dia menekan nomor yang telah dia siapkan sebelumnya di depan pelabuhan tembakan besar kota. Itu terhubung segera setelah 3 bunyi bip. Jasper menempatkan panggilan di speaker sehingga semua orang bisa mendengarnya. Sesaat kemudian, suara pria parubaya yang sangat cakap dan berpengalaman datang dari ujung telepon. Bapak, Lain, apakah Anda membutuhkan kami untuk bergabung? Sekarang, Jasper menjawab, ya, tetapi untuk menjaga kelancaran komunikasi di masa depan, saya membutuhkan orang yang bertanggung jawab atas tim Anda untuk berkomunikasi langsung dengan saya. Lalu, beritahu saya nama orang yang bertanggung jawab dan kekuatan tim. Orang di ujung sana langsung menjawab, saya yang bertanggung jawab. Nama saya Ruben Carson. Sekarang, saya adalah manajer umum dana pengembangan yang dimiliki sepenuhnya oleh Bank. Saya telah menerima perintah bahwa Anda memiliki otorisasi penuh atas tim Lain. Dengan demikian, dana pengembangan akan dengan sepenuh hati bekerja sama dengan Anda untuk menjalankan semua misi dalam operasi ini bab 1783. Untuk melakukan tindakan kepentingan nasional, ada beberapa bank khusus di Summerland yang tidak menawarkan layanan perbankan komersial kepada masyarakat. Bank khusus ini juga jarang diketahui orang awam. Namun, untuk orang kaya dan terkenal di Harbor City, yang paling akrab lembaga yang termasuk dalam kategori ini adalah Bank Nasional dan Bank SEB. Bank Nasional adalah bank pembangunan nasional, yang terutama bertanggung jawab atas bisnis pinjaman domestik Summerland ke negara dan wilayah lain. Terus terang, itu untuk meningkatkan pengaruh internasional dan memperjuangkan keunggulan geopolitik di bank keuangan nasional. Ini mengkhususkan diri dalam meminjamkan uang ke negara-negara miskin lainnya. Sedangkan untuk pembangunan nasional adalah Bank. Bisnisnya lebih komprehensif dan sistematis, dan dengan demikian, kekuatannya juga lebih besar. Hal ini terutama berlaku untuk kekuasaannya atas cadangan devisa, yang memberinya bagian dari fungsi bank sentral. Oleh karena itu, di antara beberapa bank khusus, Bank SEB memang yang paling unggul. Karena itu, ketika mendengar isi panggilan Jasper melalui video call, semua yang hadir merasa lega. Semua orang tahu bahwa Jasper didukung oleh daratan dan Swallow Capital tidak akan pernah tinggal diam selama situasi ini, tetapi masih belum ada sikap dan rencana yang jelas, yang akan membuat siapapun masih merasa gugup. Sekarang mereka memiliki jaminan, mereka melakukannya. Tidak memendam keraguan lagi. Oke, Tuan Carson, tolong tunggu saya instruksi. Setelah mengatakan ini, Jasper menutup telepon untuk sementara. Kemudian, dia berkata kepada sekelompok foto besar Harbor City di video, semuanya, apakah kamu jauh lebih lega sekarang? Pak Boyle tertawa dan berkata, Jasper, ini bukan karena kami tidak mempercayaimu, tapi itu lebih baik aman dalam hal seperti itu hal besar, bukan begitu? Jasper tersenyum dan berkata, tentu saja. Menurut pendapat saya, kekhawatiran Anda sepenuhnya masuk akal. Sebenarnya ini juga karena kelalaian saya. Saya seharusnya secara pribadi mengunjungi Harbor City untuk bertemu Anda semua dan mendengarkan ajaran Anda. Namun, saya memiliki terlalu banyak hal untuk diurus, ditambah musuh yang duduk di seberang kami tidak berencana memberi saya banyak waktu untuk beristirahat, jadi itu sebabnya saya tidak menangani masalah ini dengan tepat. Tolong maafkan saya, para tetua. Dengarkan ini. Apakah seseorang tahu cara menangani masalah, tahu bagaimana berbicara, atau disukai oleh orang-orang, semua turun ke rincian.
Pernyataan Jasper membuat semua orang hadir kecuali Zachary tersenyum dan merasa nyaman. Selain semuanya, arus Jasper. Status saja membuatnya terpuji bahwa dia bisa begitu rendah hati. Pak Boyle tersenyum, menoleh, dan berkata kepada Zachary, "Tuan Lau, kamu telah menemukan menantu yang baik." Begitu kata-kata ini keluar, Zachary melirik Pak Boyle dan berkata acuh tak acuh, "Kenapa aku tidak tahu itu? Kamu begitu banyak bicara sebelumnya." Boyle menyesali apa yang dia katakan segera. Dengan status Jasper, hal-hal di sekitarnya sudah bukan rahasia lagi. Semua orang tahu bahwa Jasper memiliki pasangan di daratan. Meskipun Jasper memiliki banyak mitra hampir menjadi rahasia umum di Harbor City, keterbukaan diskusi ini juga tergantung pada siapa mereka. Jika subjeknya adalah putri hukum di mana perannya sebagai nyonya, maka itu akan sangat tabu. Oke, itu saja untuk saat ini. Zachary melambaikan tangannya dan berkata kepada Jasper dengan gembira, "Kamu memiliki banyak hal di piring, jadi lanjutkan. Harbor City baik-baik saja dan Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Singkatnya, dana Harbor City akan mengikuti perintah Anda. Tidak akan ada kesalahan lagi." Jasper mengangguk dan berkata, "Maafkan aku merepotkanmu dengan ini, Paman Lau. Aku akan pergi dengan bisnis saya." Setelah dia mengatakan itu, video itu terputus. Suasana di ruang tamu kecil OF Villa di Harbor City jauh lebih santai sekarang. Namun, ketika semua orang hendak membuat beberapa lelucon untuk meredakan suasana, mereka melihat Zachary berdiri. "Bapak Boyle, tolong ikut aku." Zachary tersenyum pada Pak Boyle, membalikkan badannya kepala, dan berjalan menuju pintu. 2 butir keringat muncul di dahi Boyle yang berkilau. Dia melihat yang lain untuk meminta bantuan, tetapi yang lain menoleh pada saat yang sama dalam pemahaman diam-diam. Mereka memikirkan bisnis mereka sambil merokok, melihat pemandangan, dan bahkan melamun. "Kamu bajingan tua," Pak Boyle bergumam dengan marah, tapi dia masih harus bangkit dan berjalan perlahan menuju pintu. Sementara itu, di Noritus City, begitu Jasper menyelesaikan panggilan video, dia berbalik untuk melihat Conrad dan Jake menunggu di pintu. "Masuk." Jasper, yang merasa sedikit tegang, duduk di tempat duduknya. Saat menyesap air dari kaca, 2 yang datang melalui door menyerahkan laporan kepadanya. Memegang kertas hangat yang baru saja telah dicetak di tangannya, Jasper mengerutkan kening sambil minum air. Lebih dari 2 miliar dolar AS adalah ditarik dari pasar subprime hanya sekarang. Jasper meletakkan gelasnya, menatap Jake, dan bertanya, "Apakah Anda mengidentifikasi sumber dananya?" Jake berkata dengan ekspresi aneh, "Saya memang." "Itu Hathaway Investment and Management Group Bennett." Jasper merasa geli. Sepertinya teman lama saya juga tidak optimis dengan pasar subprime di Amerika Serikat. Jasper melanjutkan sambil sedikit menyipitkan mata, tapi divestasi Bennett kali ini akan menarik perhatian banyak kekuatan, terutama Wall Street dan The Feds. Mereka bahkan mungkin curiga bahwa kita telah mencapai semacam kerjasama dengan Bennett. "Ini kesempatan kita," kata Conrad lembut. Jasper merenung sejenak dan berkata, "Investasikan 80 miliar dolar AS ke pasar subprime Amerika Serikat untuk melakukan short. Juga, beritahu Harbor City untuk menindaklanjutinya, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 80 miliar dolar AS." Setelah memikirkannya, Jasper mengangkat telepon dan menelepon Ruben. "Tolong awasi pasar subprime Amerika Serikat segera. Saya bermaksud menarik dana utama awam dan Quantum Fund untuk melakukan lindung nilai terhadap mereka. Setelah fee bergabung dalam permainan, silakan ambil tindakan segera." Sesuai dengan situasi, suara Ruben yang tenang namun kuat datang dari ujung telepon yang lain. "Mengerti, tetapi bagaimana jika modal lain di Wall Street bergabung dalam permainan sebelum Fed saat Anda sibuk berperang melawan awam dan Quantum Fund?" Jasper menjawab dengan tegas, "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa." Ruben berkata, "Tetapi menurut penilaian kami, bahkan dengan pendanaan Harbor City, Anda tidak akan dapat melawan Wall Street. Perbedaan besarnya terlalu besar dan Anda mungkin tidak dapat bertahan sampai fee muncul." Jasper menjawab dengan hambar, "Saya adalah panglima tertinggi, dan tugas Anda adalah mengikuti perintah saya." Ruben terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata, "Saya mengerti." Setelah Jasper meletakkan telepon,
dia mengangkat kepalanya untuk berkata kepada orang-orang di ruang komando, mulai operasi. Kami akan menyebutnya Operasi Pembantaian Elang. Sembelih seperti di rumah jagal, dan elang seperti di elang botak. Bab 1784. Elang botak adalah burung nasional Amerika Serikat, dan sebagian besar melambangkan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Jasper menamai operasi kali ini Operasi Pembantaian Elang, yang menunjukkan apa tujuannya. Mereka sudah cukup lama terlibat dengan Wall Street atau Quantum Fund, jadi Jasper tahu betul bahwa kali ini akan menjadi pertempuran terakhir untuk menentukan hasil perang. Dalam 1 menit setelah Jasper memberi perintah, total 160 miliar dolar AS yang dikeluarkan bersama oleh Mauritius City dan Harbor City melonjak ke pasar subprime Amerika Serikat di sisi lain lautan seperti banjir bandang. Pasar subprime yang masih dalam gempar dan tenggelam dalam rebound sentimen jelas tidak mengharapkan Jasper untuk membuat comeback begitu cepat. Selanjutnya, kekuatannya kali ini adalah di luar imajinasi semua orang. Di pasar keuangan barat, terutama Amerika Serikat, warnanya mewakili naik turunnya adalah kebalikan dari yang ada di Summerland. Di Summerland, merah berarti naik dan hijau berarti jatuh. Di Amerika Serikat, hijau berarti naik dan merah berarti jatuh. Saat ini 160 miliar US dollar digelontorkan ke pasar subprime seperti binatang buas, seolah-olah seluruh pasar mengalami gempa bumi. Detik pertama, semuanya masih hijau, tetapi di detik berikutnya, hampir semua angka yang terlihat dengan mata telanjang menjadi merah darah. Selain itu, penurunan itu tumbuh lebih besar pada detik. Yang pertama menanggung beban ini adalah Bank Investasi Awam dan Kuantum Dana, yang membeli banyak untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Posisi kedua perusahaan ini langsung dilikuidasi. Kerugian paling serius lahir oleh investor retail yang memasuki pasar setelah melihat pasar rebound dengan niat untuk membuat beberapa keuntungan cepat. Dalam konfrontasi modal semacam ini, retail investor pada dasarnya adalah umpan meriam. Begitu mereka pergi ke arah yang salah, tidak akan ada ruang untuk berjuang. Misalnya, pada saat ini, short sale senilai 160 miliar dolar AS ini secara langsung menyebabkan seluruh pasar subprime turun 500 poin. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai bencana pasar saham paling mengerikan sejak pembukaan pasar subprime. Di bawah penurunan yang begitu cepat, investor retail yang tak terhitung jumlahnya seperti semut yang berdiri di tepi tebing. Batu-batu besar di bawah kaki mereka berguling, dan tidak peduli seberapa keras mereka meratap, mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Setelah itu, diperkirakan dalam short hedge ini, lebih dari 4 juta rekening retail langsung dilikuidasi hanya dalam 3 menit pertama dengan kerugian dana melebihi 30 miliar US dollar. Di bawah tingkat lindung nilai modal ini, setiap keterampilan teknis tidak ada artinya. Berdiri di depan layar, Jasper menatap angka berwarna merah darah yang terus berubah dan jatuh di layar, lalu berkata lembut kepada Conrad di sampingnya, satu-satunya hal yang benar-benar menentukan pemenang adalah jumlah chip yang ada. Itu tergantung pada siapa yang akan menjadi yang pertama menyelesaikan semua yang mereka miliki. Conrad juga memasang ekspresi serius. Dia mengangguk dan berkata, memang, hanya ada sedikit hal yang bisa kita lakukan sekarang. Itu tergantung bagaimana reaksi awam dan Quantum Fund, mereka tidak punya pilihan selain melakukan lindung nilai. Jasper menyipitkan matanya dan mengepalkan tinjunya sedikit. Setelah itu, dia berkata dengan suara yang dalam, kami telah memaksa mereka masuk ke pasar subprime. Yang kami inginkan adalah melakukan pertempuran terakhir dengan mereka di sini, jika tidak, kami tidak memiliki peluang untuk menang. Kami hanya bisa bertarung. Semakin besar pertarungan, semakin baik. Semakin keras suaranya, semakin baik. Hanya dengan cara ini krisis subprime mortgage dapat dipicu terlebih dahulu, yang meruntuhkan ekonomi Amerika Serikat. Begitu Jasper mengatakan itu, Conrad menatap layar dan berteriak, mereka bereaksi. Pada saat ini, data di pasar berubah dengan cepat. Hal yang paling jelas adalah bahwa tingkat penurunan mulai melambat. Di bawah premis bahwa volume perdagangan telah meningkat berkali-kali lipat, dapat dilihat bahwa dana awam dan kuantum telah mulai menginvestasikan sejumlah besar uang dalam upaya menstabilkan pasar. Dengan itu, pertempuran besar yang menentukan antara beruang dan sapi jantan dimulai tanpa peringatan sebelumnya. Bab 1785.
kedua belah pihak untuk sementara stabil pada garis harga saat ini. Mereka bertarung satu sama lain tetapi tampaknya tidak berhasil. Dana mereka seperti air keran yang mengalir deras setelah keran dibuka. Saya akan memanen pesanan Anda saat Anda melahap milikku. Seperti yang Jasper katakan sebelumnya, begitu dana sebesar ini memulai pertempuran yang menentukan, apapun yang disebut operasi teknis mencolok tidak ada artinya. Yang tersisa adalah melihat siapa yang memiliki latar belakang yang lebih kuat. Tambahkan 20 miliar dolar AS, Jasper merenung sejenak dan berkata, harganya harus diturunkan sedikit. Kebuntuan saat ini harus dipecahkan. Tetapi jika kita melakukan ini, dana cadangan kita akan berada dalam bahaya dan kuantum fund dan awam kemungkinan akan mengikuti. Sambil menggelengkan kepalanya, Jasper berkata, kami tidak bisa mempertimbangkan terlalu banyak saat ini. Sekarang, seluruh pasar subprime seperti kandang ayam yang panik. Setiap ayam dalam keadaan mania sehingga kita harus meningkatkan rasa takut pada setiap ayam. Hanya dengan cara ini kandang ayam ini bisa dijungkir balikan. Kalau tidak, semakin banyak kebuntuan situasinya, semakin buruk bagi kita. Conrad menghela nafas dan mengangguk, mengakui bahwa keputusan Jasper adalah keputusan yang benar. Dengan itu, 20 miliar dolar AS lainnya masuk ke pasar. 20 miliar dolar AS itu seperti beban kecil terakhir pada timbangan yang hampir tidak bisa menjaga keseimbangan. Meski hanya sedikit, tren pasar secara keseluruhan mulai condong ke arah JW Foundation. Mereka membakar uang, dan terlebih lagi, ini adalah uang asli yang dibakar. Tidak, bahkan membakar uang sungguhan tidak akan menandingi kecepatan Jasper menghabiskannya. Setiap menit dan setiap detik, dana Jasper mengalir keluar dalam 100 juta unit. Kenyataannya, 100 juta uang tunai membutuhkan waktu beberapa jam untuk benar-benar terbakar bahkan jika dibakar. Namun, efek dari pengeluaran uang itu langsung. Pasar subprime yang berantakan menjadi semakin kacau. Dalam kekacauan ini, naluri modal untuk menghindari kerugian bisa membuat mereka memilih untuk mulai menarik diri. Begitu dana tersebut ditarik, maka kepercayaan yang mendukung posisi pasar saat ini juga akan hilang. Ini juga alasan mengapa keuangan perang adalah kebalikan dari pengepungan. Dalam pengepungan nyata, para pembela secara alami memiliki keuntungan. Namun, dalam perang keuangan, para pembela harus mempertimbangkan terlalu banyak hal sementara kepercayaan pasar adalah hal yang paling penting. Di setiap pasar keuangan di dunia, pemangku kepentingan terbesar adalah investor retail, dan mereka adalah kekuatan fundamental yang menentukan arah pasar. Namun, investor retail ini tidak mau mati dengan organisasi besar. Bahkan jika keadaan memungkinkan, mereka akan mengikuti pihak pemenang untuk meluncurkan tuduhan predator terhadap pihak lain. Misalnya, sekarang banyak investor retail yang percaya bahwa posisi short itu kuat. Cepat atau lambat, sisi panjang tidak akan mampu menopang dirinya sendiri, menyebabkan titik pasar turun. Setelah itu, mereka akan mengikuti tren dan memasuki sisi pendek. Begitu poinnya turun, mereka juga akan menghasilkan uang. Menghasilkan uang adalah yang paling penting hal dalam pikiran mereka. Sementara itu, bagaimana sebagian besar investor retail memprediksi apakah pasar baik atau buruk dapat disimpulkan dalam dua kata sederhana, yaitu kepercayaan pasar. Hal itu pula yang menjadi inti konsep kompetisi antara JW Foundation dengan Lyman dan Quantum Fund kali ini. Siapapun yang mengarahkan kepercayaan pasar ke arah mereka akan menang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.